Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama beribadah keluarga di rumah kita masing-masing, dan ibadah malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Suparjo. Mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Keluarga adalah tempat sekolah pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita saling melayani. Kita sambut kehadiran Tuhan dengan menyanyi dari Kitab Baptis 3, bait yang pertama dan yang kedua, mari menyembah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami bersama-sama menyatukan hati kami dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya ibadah ini bisa berjalan dengan turut kehendak Tuhan saja, dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami semua. Berkati juga Bapak Penatua Suparjo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan itu hanya seturut dengan kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian. Mazmur terambil dari Mazmur 85 ayat yang ke-8 sampai 10 yang menyatakan, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Demikian pembacaan Mazmur pujian. Jemaat silakan duduk kembali. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal akan kita kenal sebelum
yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini lewat kanal YouTube, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami dalam Tuhan Yesus, yang senantiasa membimbing dan memberkati kami. Pada ibadah keluarga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan senantiasa firman-Mu lah yang Tuhan jemaat siapkan mendengarkan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang terdapat pada Amsal 9 ayat 10 sampai 8 yang menyatakan, siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang pengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat adalah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa yang menyembunyikan kebencian dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita pada saat ini patut bersyukur atas napas kehidupan, waktu yang diberikan untuk bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada ibadah keluarga di malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam judul renungan pada ibadah keluarga pada malam hari ini, yaitu undangan kebodohan. Seperti di dalam pembacaan kita, Amsal 9 ayat 10 sampai 18. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pertemuan ibadah, orang beriman hadir memenuhi undangan Tuhan dengan rasa syukur. Undangan itu direspon dengan persiapan diri menghadap hadiratnya dan kuasanya dengan kudus. Umat datang sujud menyembah, mengaku salah dan dosa,
membuka diri dan menyambut firman Tuhan, menaikkan doa dengan beragam permohonan serta membawa rasa syukur maupun seluruh keberadaan dari seluruh bagai kemuliaan Tuhan. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Terdapat di dalam Lukas 13 ayat 29. Di situ terjadilah suatu jamuan pesta iman, penuh sukacita, namun bagaimana dengan undangan kebodohan? Siapakah yang akan memenuhi undangan tersebut jika hal itu akan menyerumuskan seseorang kepada hal-hal yang tidak pantas, apalagi berujung kepada kematian? Pasti tidak ada seorang pun yang mau memenuhi undangan tersebut. Orang akan sangat menghargai undangan yang mendatangkan sukacita sejati daripada kenikmatan sementara yang penuh dengan kepalsuan. Apa yang dimaksud dengan undangan kebodohan? Mengapa manusia masih merespon undangan kebodohan dan mengabaikan hikmat Allah? Apa yang harus dilakukan apabila undangan kebodohan itu ditujukan kepada saudara-saudara? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Amsal memberitahukan kepada kita bahwa hikmat berasal dari Tuhan. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandian. Berbagai nasihat telah diberikan agar orang menjadi bijak. Dalam pasal 1 ayat 9 dalam kitab Amsal ada 10 nasihat antara lain, yaitu peringatan terhadap orang fasik, faedah tentang hikmat, berkat untuk kesetiaan kepada Allah, 4 nilai hikmat dalam masyarakat, 5 nasihat untuk mendapatkan hikmat, 6 2 jalan, 7 bahaya perempuan nakal, 8 peringatan tentang perzinahan, 9 lanjutan tentang perzinahan, 10 2 perjamuan. Tema penting dalam kitab Amsal berbicara tentang hikmat dan kebodohan. Pada teks bacaan kita pada malam hari ini pada Amsal 9 ayat 10 sampai 18 telah menghadirkan perumpamaan tentang perjamuan kebodohan. Hal ini dipersonifikasikan dengan kehadiran perempuan kebal yang tanpa mau mengundang orang yang tak berpengalaman kepada pesta perjamuannya. Pesta itu dipenuhi dengan hidangan yang murah, buah durian, haram, dan tersembunyi. Para tamunya menuju dunia orang mati. Hal ini berarti bahwa undangan kebodohan menarik orang untuk melakukan dosa. Undangan kebodohan membawa orang untuk melakukan tindakan tercela atau tindakan tidak pantas, dan biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi. Mereka adalah orang-orang tukang yang suka mengumbar hawa nafsu kebajikan. Orang yang diundang dalam jamuan kebodohan. Langkah mereka menuju dunia orang mati, hawa nafsu seksual yang menguasai diri, serta perilaku kebal lainnya, mencerminkan bahwa mereka lebih suka menikmati kesenangan sesaat daripada mengejar hikmat Tuhan. Orang bodoh atau orang kebal menunjuk kepada orang berdosa yang suka mencemoohkan kekudusan. Allah memberikan kepada manusia kebebasan untuk memilih apabila
manusia mau memilih hikmat ataukah kebodohan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang memilih hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Kesukaan mereka adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terdapat di dalam kitab Mazmur 1 ayat 2. Dalam persekutuan dengan Taurat, Tuhan mereka akan mengenal Dia yang Maha Kudus dan mendapatkan pengertian untuk berlaku bijak. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki rasa kagum dan hormat kepada Yang Maha Kuasa, serta membenci suatu kejahatan. Mereka akan selalu beribadat dan hidup sesuai perintah Tuhan. Sedangkan orang kebal dalam rumah kebodohan akan mentertawakan pengetahuan, membuat rencana jahat, dan tidak menghormati Tuhan. Jemaat yang dikasihi, hikmat dan kepandaian merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dalam dunia pendidikan. Kepandaian diperoleh karena seorang tekun belajar. Orang pandai belum tentu berhikmat, namun orang berhikmat pasti pandai, karena dengan kerendahan hati bersedia duduk di kaki Tuhan untuk menerima pengajarannya. Merenungkannya siang dan malam, siang serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Orang seperti ini ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Pohon yang tumbuh di tepi aliran air akan memiliki akar yang dalam sehingga tumbuh subur. Demikian orang yang berhikmat akan menikmati kemakmuran dan jaminan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua undangan perjamuan merupakan pilihan. Apakah saudara akan memilih undangan hikmat atau undangan kebodohan? Seringkali situasi membuat kita berada dalam kondisi dilematis, sehingga kita mengalami kesulitan dalam menentukan sikap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa intenskah kita memenuhi undangan Sang Sumber Hikmat, lalu bersedia dibimbing dan diarahkan olehnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Cahaya kasih jalanku gelap, oh bimbinglah rumahku jauh.
Jemaat yang dikaji dan dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama kita naikkan doa syafaat. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah sumber hikmat, terima kasih atas firman Tuhan yang memelihara, mengingatkan akan kehidupan kami untuk bertindak mengasihi undangan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas segala firman Tuhan, sehingga perkenankan Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat yang sejati, sehingga kami semua dapat memperlakukan firman itu dalam setiap kehidupan langkah kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa kepada warga jemaat yang mendapat pergumulan karena sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan boleh jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga berilah mereka pemulihan akan kesehatan mereka dengan campur tangan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas kembali sesuai menjadi berkat Tuhan. Dan khususnya kami berdoa kepada Bapak Heri Sinaga, Ibu Diakun Leta Sinaga Gilbert, yang pada saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Biar Tuhan pulihkan kembali kesehatannya seperti setiap kala, sehingga mereka pun dapat melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati para medis, dokter, makanan dan minuman yang telah dipakainya. Dan juga kami berdoa kepada Ibu Puryani Mujimas yang pasca operasi hari yang lalu. Tuhan pulihkan kesehatannya kembali. Demikian Bapak Alias Sugeng, Bapak Ferdinand Apinuh, Bapak Agus Parmin, Bapak Penatua Francis Regar, Ibu Runtu Weningayo. Ya Tuhan, pulihkan kesehatannya kembali. Jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan mujizat-Mu ya Bapa kepada saudara-saudara kami yang dalam teman kudus ini. Dan juga kami berdoa kepada anak-anak Tuhan yang pada saat ini mendapatkan berkat sukacita karena hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Kiranya dengan berkat Tuhan yang Tuhan curahkan ini, mereka senantiasa mengendalikan hikmat yang asalnya daripada Tuhan, sehingga hidupnya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Juga kami berdoa untuk pergumulan jemaat yang pada saat ini dalam keadaan penderitaan ekonomi maupun mencari lapangan pekerjaan. Tuhan berkati kepada mereka. Dan kami berdoa kepada anak-anak Tuhan yang pada saat ini menempuh pendidikan dari tingkat PAUD sampai perguruan atau universitas lewat kanal YouTube yang berada di Kalimantan Timur maupun di luar Kalimantan Timur. Tuhan, mereka berikan berkat, kesehatan, kekuatan, hikmat, sehingga beliau boleh melaksanakan pendidikannya dengan baik, sehingga nanti dapat selesai tepat waktu sesuai menjadi harapan kepada anak-anak Tuhan dan kedua orang tuanya. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk kegiatan pelayanan Jemaat Maturia Lojana. Berkati dari Bapak Pendeta, Penatua, Diakon, ke-6 pengurus pelkat, dan juga kepegawaian yang ada, pegawai kantor maupun poster, tim media, dan lain sebagainya. Kiranya boleh bersama-sama melakukan pelayanan ini
dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan seluruh kehendak Tuhan. Pada hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, berkati pergumulan bangsa dan negara kami, agar senantiasa Tuhan, pemerintah dan tim dokter medis dapat mengatasi apa yang menjadi gejolak bangsa kami yang pada saat ini di dalam COVID-19 ini, sehingga dapat segera teratasi karena campur tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus yang mengajar berdoa kami bersama-sama di dalam doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Jemaat, tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat. Sambil memberi persembahan, kita bernyanyi dari Kitab Bakti 85, bait yang pertama dan yang kedua, Oh Tuhan.
mari kita satukan hati kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sukacita dan syukur yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur, dan apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkenan, Tuhan pakai persembahan kami ini menjadi berkat bagi orang lain, sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Mari kita menyanyi puji Tuhan dari kitab Bakti 114 bait 1 dan 2 di setiap janjiku. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunungku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.